Kita lanjutkan tentang manfaat ajaran kungfu untuk kaum milenial. Kemarin sudah saya jelaskan tentang peranan dari atau dikwa ya atau kwa kepribadian itu, pribadi itu fungsinya apa, yaitu sebagai petunjuk bakat, karakter, dan pekerjaan yang cocok untuk dipilih. Ya. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan hubungannya dengan Yungkwa. Dalam heksagram itu setelah ditemukan tungya, maka kita bisa menentukan mana Yungkwa dan mana Dikwa. Yang ada trigram yang ada tungyaunya, ya, saya ulangi, trigram yang ada tungyaunya menjadi Yungkwa, sedang yang tidak ada tungyaunya menjadi Dikwa. Nah, kalau Dikwanya Yungketi atau Yungkwanya itu mematikan Dikwa, itu istilahnya Yungketi. Ya, jadi aktivitas merusak pribadinya. Contohnya, kalau pribadinya itu logam, ya, logam maka yungkuannya itu api. Itu artinya yungketi. Kalau dikuannya itu api, yungkuannya air, itu namanya yungketi. Kalau tikuannya kayu, kayu besar, tikuannya kayu besar, yungkuannya logam besar. Ya. Tikuannya logam itu merusak kayu. Tetapi kalau tikuannya itu kayu besar, yungkuannya kayu kecil, yaitu ya, kayu kecil, maka kemungkinan itu bermanfaat. Contohnya kayu yang besar diukir dengan logam kecil, yaitu logam alat memahat itu. Maka kayu yang besar itu menjadi benda yang berharga karena menjadi barang yang benda yang diukir indah, jadi barang seni. Itu contohnya. Lalu kalau dikuannya itu kayu kecil, ya yungkuannya logam, ya, logam besar atau logam kecil, ya itu merugikan dikuannya, merugikan kayunya. Ya. Kalau dikuannya air, yungkuannya api. Ya. Nah, kalau apinya besar, ya dikuannya itu airnya kecil ya habis. Ya. Nah, kalau airnya besar, ya tikuannya itu air besar, yungkuannya air kecil, ya yungkuannya yang mati, ya habis. Ya. Itu bergantung pada besar kecilnya. Kemudian kalau tikuannya tanah, ya tanah itu yungkuannya kayu, maka kayu itu merusak tanah. Baik kayu besar maupun kayu kecil, baik kayu besar maupun kayu kecil, dan tikuannya tanah besar maupun tanah kecil. Kalau kena tanah, kalau kena kayu, pasti dirusak oleh
kayu itu, ya, itu hubungan yung ke di, ya. Sekarang hubungan sebaliknya yaitu yung senti. Gua apa namanya aktivitas mensubsidi atau menghidupi gua pribadi. Nah, contohnya gua pribadinya logam, maka gua aktivitasnya yungguannya itu tanah, ya. Maka tanah itu mensubsidi logam. Kalau gua pribadinya api, maka yang menghidupi api itu adalah kayu. Jadi kayu menghidupi api. Kalau jiwanya itu air, maka logam menghidupi air. Ya. Jadi air itu, logam itu menghasilkan menghidupi air. Lalu kalau jiwanya itu tanah, api menghidupi tanah. Ya, semua yang terbakar oleh api akan menjadi tanah. Itu untuk yung senti, ya, yung senti aktivitas menghidupi gua pribadi. Lalu ada hubungan yang ketiga yaitu yung yung kwa di kwa siang pi, ya, artinya yung kwa di kwa siang pi, artinya yung kwa dan di kwa itu sama. Dikwanya kayu, dikwanya logam, yungkwanya logam, dikwanya kayu, yungkwanya kayu, dikwanya api, yungkwanya api, dikwanya tanah, yungkwanya tanah, dikwanya air, yungkwanya air. Nah, itu namanya siang pi, sama. Jadi kalau sama itu tidak ada masalah. Lalu peranan dari Yungkwa itu apa? Nah, kalau Yungkwa itu menghidupi Jikwa, itu artinya orang ini bernasib baik. Ya. Jadi kalau dagang itu kemungkinan bisa berhasil kalau usahanya benar, ya, keras. Tetapi kalau Yungkwanya itu merusak Jikwa atau Yungketi, maka tidak disarankan untuk berdagang, karena berdagang itu penuh spekulasi, pasti akan rugi. Ya, itu menurut anjuran atau ya pendapat dari para pakar icing, ya, zaman kuno sesuai dengan ajarannya dari Sauyung. Ya. Nah, percaya atau tidak itu terserah, tapi ini adalah satu teori yang dikembangkan oleh Sauyung dan pengikutnya. Ya, ini saya di sini hanya menceritakan, ya, kalau seperti itu Yung Gedi, ya, aktivitas merusak pribadi, jalan satu-satunya adalah profesional, menjadi profesional, yaitu belajar ilmu yang mendukung penguatan jiwa pribadi. Kemarin sudah saya jelaskan, kalau logam itu belajar ilmu fisika,
terus apa namanya matematika, dan mungkin bekerjanya sebagai teknisi, ya, dan seterusnya. Itu sudah saya jelaskan kemarin. Nah, kemudian setelah saya lanjutkan, ya, jadi kalau Dikwa itu ditekan atau dirusak oleh Yungkwa, maka kembali pada penguatan Dikwa, yaitu menjadi profesional. Ya, jadi orang itu bisa dapat posisi baik, ya, posisi sosial. Kalau orang punya posisi sosial yang baik, biasanya hidupnya sejahtera, ya, karena bermanfaat bagi banyak orang. Nah, orang itu bisa diberi posisi sosial yang baik oleh masyarakat kalau dia punya ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, ilmu yang berguna bagi masyarakat itu banyak, ya. Bisa produksi makanan, bisa produksi benda, bisa produksi, ya, ide, ya, jadi guru, jadi rohaniwan dan sebagainya. Jadi keahlian itu manfaatnya banyak, ya, tergantung kita punya bakat apa, punya minat apa. Nah, itu yang dikembangkan. Jadi kita tidak bisa mengikuti anjuran orang lain. Misalnya orang dianjurkan jadi dokter, nah kita lihat dulu dikwanya apa. Kalau dikwanya tidak cocok jadi dokter, ya, nanti malah stres, ya. Nah, yang cocok jadi dokter itu biasanya yang dikwanya tanah, ya. Kalau dikwanya itu logam mungkin ya tidak cocok, ya. Itu kira-kira begitu. Jadi kita memilih pekerjaan harus sesuai dengan minat kita, hobi kita. Ya, tiap orang pasti sebenarnya bisa dilihat dari hobinya. Nah, dari hobi, dari minat bisa dicocokkan dengan tikwanya. Bisa cocok atau tidak, yaitu kita perlu punya penilaian yang jujur dan punya imajinasi yang kuat, ya. Itu penggunaan dari hubungan Tikwa dan Yungkwa. Nah, kalau itu diperhatikan mudah-mudahan ada gunanya. Dan apa yang diajarkan, teori yang diajarkan ini, sekali lagi saya jelaskan, itu tidak mutlak, itu cuma satu petunjuk. Nabi Konghucu sendiri juga tidak menyebutkan bahwa semua itu yang diajarkan itu mutlak. Tapi semua bergantung pada usaha, ya. Jadi hati kita, kejujuran kita, dan usaha kita. Kita harus jujurnya apa yang menjadi minat kita, menjadi kesukaan kita. Jangan ikuti pendapat orang lain, ya, tanpa mempertimbangkan hati nurani kita sendiri, ya. Lalu belajar, diperjuangkan, ditingkatkan kemampuan dan kepandaian supaya berguna untuk masyarakat. Nah, begitu penjelasannya. Tidak tungtien santai.